Shalom saudara-saudara, selamat malam. Telah menjumpa di dalam renungan malam saat ini, Selasa 21 Juli 2020. Untuk membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah, Bapa pemberi dan pemelihara kehidupan, malam ini kami datang tersungkur di bawah kaki salib-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih atas segala perkara yang baik yang Tuhan buat, Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Sehari lamanya Tuhan menuntun memberkati kami dalam setiap tugas, tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan kami. Dan malam hari ini Bapa, kami kembali rindu untuk membaca, disegarkan oleh firman-Mu. Terangilah hati kami Tuhan dan curahkanlah Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti maksud firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita saudara-saudara dari Lukas pasal 3 ayat 15 sampai ayat 20. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat penggirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita sering akrab dengan istilah proklamasi. Dan firman ini kita renungkan dalam sebuah kalimat singkat, memproklamasikan Kristus. Kesuksesan pelayanan Yohanes Pembaptis merupakan hal yang sangat fenomenal. Banyak orang saat itu menduga bahwa dia adalah Mesias. Ini bisa dimaklumi karena semangat, kuasa, dan otoritas yang ia tunjukkan tidak kalah dari nabi-nabi perjanjian lama. Khususnya di dalam Yohanes pasal 1 ayat ke-21. Namun Yohanes tetap sadar bahwa dia bukanlah Mesias. Tak nama jago-jago itu Yohanes. Dia hanyalah pendahulu Mesias. Yohanes menegaskan 3 perbedaan mendasar antara dirinya dengan Mesias. Pertama, Mesias lebih berkuasa daripada dirinya. Ayat yang ke-16. Ini menunjukkan saudara-saudara perbedaan status. Yohanes hanyalah nabi. Ini ditegaskan oleh Yesus sendiri dalam Lukas pasal 7 ayat yang ke-26. Mesias ialah Allah yang berinkarnasi. Maka meski hanya melepas tali kasut, Mesias pun Yohanes merasa tidak layak. Yang kedua saudara-saudara, Mesias membaptis dengan Roh Kudus dan api ayat yang ke-16. Sementara Yohanes hanya mempraktekkan ritual pembaptisan sebagai lambang dari pertobatan itu. Kristuslah yang sungguh-sungguh membawa pertobatan. Kelahiran baru dan pemurnian di dalam hati orang yang percaya. Api dalam konteks perjanjian lama menunjukkan pada pemurnian. Yang ketiga saudara-saudara, Yohanes datang untuk menegur dosa orang yang mau bertobat dan menerima Kristus. Namun Kristuslah
yang kemudian akan menghakimi mereka yang menolak untuk bertobat dalam ayat yang ke-17. Salah satu penolakan itu ialah Herodes. Berbeda dengan orang-orang yang datang kepada Yohanes untuk meminta petunjuk bagaimana menghasilkan buah pertobatan. Herodes justru memenjarakan Yohanes sebagai wujud penolakannya untuk bertobat, sebagaimana dalam ayat yang ke-19 sampai 20 pembacaan kita. Yohanes, saudara-saudara, menjalankan fungsinya sebelum Kristus datang dengan mempersiapkan generasinya untuk menyambut Sang Juru Selamat. Kita yang hidup sesudah masa Kristus di bumi ini bertugas memproklamasikan Dia sebagai satu-satunya pengharapan bagi dunia ini agar tidak menghadapi penghakiman akhir dari Dia. Sebaliknya, dengan bertobat dan memberi diri diselamatkan oleh Kristus, orang akan mengalami pembaharuan dan pemurnian hidup. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita bertekad untuk menjalankan panggilan mulia ini di hari selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan ada berkarya di tengah-tengah dunia milik Tuhan ini. Sekalipun kondisi dan keadaan yang semakin sulit, namun jangan membuat tekad kita kendor untuk menjalankan fungsi kita. Panggilan mulia ini memproklamasikan Kristus di dalam sepanjang kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, Raja damai, kami datang bersyukur berterima kasih kepadamu. Waktu sejenak namun indah kami alami bersama untuk bersekutu dengan Tuhan, disegarkan oleh firman-Mu malam ini. Betapa mengajak kami semua di tengah-tengah situasi dan keadaan ini untuk selalu memproklamasikan Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, yang akan menuntun kami kepada pertobatan yang sejati dalam kehidupan ini. Pimpin Tuhan kehidupan kami, jaga lindungi kami, biarlah kami terus aman terpelihara dalam tuntunan kasih dan setia-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu untuk menjaga, melindungi kami, membentengi kami dari kuasa-kuasa kegelapan, bahkan pemikiran-pemikiran yang sia-sia. Tuntun peliharakan kehidupan seluruh jemaat-Mu dalam segala tanggung jawab pekerjaan dan keberadaan mereka. Tuhan, hiburkan yang berduka, sembuhkan yang sakit, teguhkan iman percaya yang dalam pergumulan karena berbagai macam persoalan. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau ada menuntun memberkati kami. Pimpin dan sertai kami malam ini dalam peristirahatan kami, sehingga besok pagi kami dapat bangun melanjutkan kehidupan anugerah Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Amin. Demikian renungan kita malam ini, saudara-saudara. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.